Pernah nggak sih kalian ngerasa setelah bertahun-tahun di sekolah, kita malah nggak pernah diajarin gimana caranya jadi kaya? Semua pelajaran di sekolah fokus banget ke akademis, dapat nilai bagus, terus nanti kuliah, kerja, dan seterusnya. Tapi, apa itu jaminan buat jadi kaya? Well, di video kali ini aku bakal bongkar rahasia-rahasia orang kaya yang nggak pernah diajarin di sekolah. Rahasia-rahasia ini mungkin bisa ngebuka mata kalian untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Yang pertama, pola pikir orang kaya versus pola pikir di sekolah. Kita mulai dari dasar dulu nih, yaitu pola pikir. Orang kaya punya cara pikir yang beda banget sama yang diajarkan di sekolah. Di sekolah, kita disuruh belajar keras, dapat nilai bagus, supaya bisa dapat pekerjaan yang baik. Tapi, orang kaya punya pola pikir yang lebih luas. Mereka nggak cuma kerja untuk uang, tapi mereka bikin uang yang bekerja untuk mereka. Nah, sekolah itu cenderung ngajarin kita buat jadi karyawan. Kita dilatih disiplin, patuh sama aturan, belajar supaya bisa lulus dengan nilai terbaik. Tapi orang kaya nggak ngikutin pola pikir itu. Mereka justru mikir gimana caranya bisa punya freedom waktu, freedom finansial, dan mereka nggak kepikiran buat jadi karyawan terbaik. Tapi mereka mikirin gimana caranya jadi bos. Contoh sederhananya gini deh, coba inget-inget pelajaran ekonomi di sekolah. Kita diajarin soal fungsi produksi, fungsi permintaan, segala macam teori ekonomi dasar. Tapi apakah kita pernah diajarin soal cara investasi, cara bangun bisnis, atau bahkan gimana cara ngatur keuangan pribadi? Gak ada kan? Orang kaya itu punya pola pikir yang lebih proaktif. Mereka gak menunggu peluang datang, tapi mereka menciptakan peluang. Sekolah ngajarin kita menunggu giliran, sedangkan orang kaya justru langsung nyari cara buat dapetin kesempatan lebih dulu. Ini yang gak diajarin di sekolah, pola pikir entrepreneur, di mana kita harus belajar mengambil inisiatif dan bertanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Yang kedua itu keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Nah, ini juga salah satu poin penting yang sering banget dilewatin di sekolah, yaitu keberanian untuk mengambil resiko. Orang kaya gak takut buat gagal, mereka justru menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses untuk sukses. Kalian pasti sering dengar cerita tentang pengusaha sukses yang dulunya pernah gagal bahkan berkali-kali. Mereka belajar dari setiap kegagalan itu dan terus bangkit. Coba bandingin sama di sekolah. Di sana kita selalu diajarin buat bermain aman. Kalau salah dihukum atau dapat nilai jelek. Dari kecil kita udah dikondisikan untuk takut salah atau takut gagal. Padahal kalau kalian lihat kisah-kisah sukses dari orang kaya, justru dari kegagalan itulah mereka belajar banyak hal. Elon Musk misalnya, dia pernah gagal di bisnis pertama sebelum akhirnya sukses besar dengan Tesla dan SpaceX. Sementara di sekolah, kegagalan itu dianggap sebagai akhir dari segalanya. Nilai jelek dihukum, dicap gak pintar. Padahal di dunia nyata, kegagalan itu cuma langkah kecil menuju sukses. Kalau kalian lihat orang kaya, mereka selalu ambil resiko yang terukur. Mereka gak sembarangan ambil resiko, tapi mereka juga gak takut buat mencoba hal-hal yang baru. Di sini penting banget untuk kita belajar dari pengalaman hidup. Bukan cuma dari teori, orang kaya tahu bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran yang bisa diterapkan di masa depan. Jadi mereka selalu berani ambil langkah besar, bahkan meskipun ada resiko gagal di depan mata. Karena mereka tahu tanpa resiko gak akan ada reward yang besar. Yang ketiga, keterampilan sosial dan jaringan. Rahasia selanjutnya yang gak diajarin di sekolah adalah pentingnya keterampilan sosial dan jaringan. Di sekolah, kita lebih banyak belajar sendirian, berusaha untuk dapat nilai tertinggi. Tapi orang kaya tahu bahwa kesuksesan gak bisa diraih sendirian. Mereka selalu membangun jaringan, mencari mentor, dan belajar dari orang-orang di sekitar mereka. Kalau di sekolah kita diajari untuk bersaing satu sama lain, orang kaya justru mengutamakan kolaborasi. Mereka paham banget bahwa punya jaringan yang kuat bisa membuka banyak peluang baru. Misalnya, banyak sekali orang kaya yang justru mendapat kesempatan besar melalui teman atau partner bisnis mereka. Jaringan mereka bisa membantu membuat pintu-pintu yang sebelumnya itu tertutup gitu. Keterampilan sosial yang juga penting banget itu tuh orang kaya tahu gimana caranya berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan, dan menjaga koneksi yang mereka miliki. Sementara di sekolah, kita lebih banyak fokus ke pelajaran akademis dan seringkali lupa bahwa di dunia nyata, keterampilan komunikasi jauh lebih penting dari sekedar nilai di kertas. Aku kasih contoh ya. Bayangin kamu lulus kuliah dengan nilai cum laude, tapi kamu gak punya keterampilan sosial dan jaringan. Siapa yang bakal tahu kamu hebat kalau kayak gitu? Siapa yang bakal kasih kamu kesempatan besar?
Sedangkan orang yang biasa-biasa aja tapi jago networking dan punya banyak kenalan justru bisa lebih cepat naik karena mereka tahu gimana cara memanfaatkan relasi. Ini yang orang kaya paham banget. Mereka nggak cuma ngandelin skill teknis atau akademis, tapi mereka tahu cara menggunakan jaringan sosial mereka untuk membangun bisnis, mencari investor, atau bahkan menemukan peluang investasi baru. Yang keempat adalah financial literacy yang real. Ini dia poin yang jarang banget diajarin di sekolah, financial literacy. Orang kaya punya pemahaman yang dalam tentang keuangan pribadi, investasi, dan manajemen aset. Sementara kita di sekolah, paling-paling cuma belajar soal matematika dasar, tapi nggak pernah benar-benar paham gimana caranya ngatur uang biar bisa berkembang. Orang kaya itu ngerti banget bahwa uang bukan cuma buat dihabisin, tapi harus diinvestasikan supaya berkembang. Mereka nggak cuma menabung, tapi juga investasi di berbagai instrumen keuangan, seperti saham, properti, atau bisnis. Mereka paham banget soal cash flow, leverage, dan diversifikasi. Di sekolah, kita diajarin untuk hemat, tapi orang kaya nggak cuma mikir soal hemat. Mereka mikir gimana caranya bikin uang mereka itu bekerja lebih keras. Hemat itu penting, tapi kalau cuma hemat tanpa investasi, kita nggak akan kemana-mana. Uang yang cuma disimpan di tabungan nggak akan berkembang, malah kena inflasi. Orang kaya juga punya skill buat membaca peluang investasi yang baik. Mereka selalu mengedukasi diri tentang tren ekonomi, belajar dari orang lain, dan gak ragu buat berkonsultasi dengan pakar keuangan. Di sekolah kita nggak pernah tuh diajarin ilmu kayak gini. Padahal pengelolaan keuangan yang bijak adalah kunci buat mencapai kebebasan finansial. Yang kelima adalah manajemen waktu yang efisien. Rahasia yang orang kaya miliki dan jarang diajarkan di sekolah adalah manajemen waktu yang efisien. Orang kaya paham banget bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Di sekolah, kita biasanya disuruh bekerja keras selama berjam-jam buat dapat hasil yang diharapkan. Tapi orang kaya nggak cuma fokus ke kerja keras, mereka juga kerja cerdas. Orang kaya tahu bahwa waktu mereka itu sangat terbatas, jadi mereka selalu fokus ke hal-hal yang memberikan nilai tambah yang paling besar. Mereka belajar cara mendelegasikan pekerjaan yang bisa dilakuin orang lain, supaya mereka bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategis. Misalnya, banyak orang kaya yang nggak ngelakuin semua pekerjaan sendiri. Mereka punya tim, asisten, atau bahkan teknologi yang bisa membantu mereka menghemat waktu. Dengan cara ini, mereka bisa fokus ke hal-hal yang lebih besar, seperti mengembangkan bisnis atau mencari peluang investasi baru. Sekolah nggak pernah ngajarin kita untuk berpikir soal leverage waktu. Di dunia nyata, kemampuan untuk mengatur waktu dengan efisien dan memaksimalkan produktivitas, itulah yang bikin orang kaya itu bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang terbatas. Yang keenam, mentalitas berkelimpahan versus mentalitas kekurangan. Sebelum kita tutup, ada satu lagi rahasia besar yang orang kaya miliki tapi nggak diajarin di sekolah, yaitu mentalitas berkelimpahan versus mentalitas kekurangan. Ini adalah konsep yang cukup penting tapi sering kita lewatkan. Di sekolah, kita sering diajarin buat bersaing, seolah-olah dunia ini adalah tempat yang terbatas, di mana cuma ada sedikit kesempatan dan kita harus berjuang mati-matian buat dapetin bagian kita. Ini adalah mentalitas kekurangan. Kita diajarin kalau orang lain berhasil, itu berarti kita kalah atau gagal. Tapi orang kaya justru berpikir sebaliknya. Orang kaya punya yang namanya abundance mindset. Mereka percaya bahwa dunia ini penuh dengan peluang dan kesuksesan orang lain itu gak akan mengurangi kesempatan mereka. Justru dengan membantu orang lain sukses, mereka juga bisa makin sukses. Konsep ini bikin mereka lebih terbuka untuk berkolaborasi, saling belajar, dan bahkan membantu orang lain mencapai kesuksesan. Contohnya, banyak orang kaya yang rela berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Mereka nggak takut kalau orang lain bakal menyalip mereka, karena mereka tahu bahwa dunia ini cukup besar untuk semua orang yang bisa sukses. Inilah yang bikin mereka selalu berpikir positif dan terus berkembang. Mereka percaya bahwa ada cukup banyak sumber daya di dunia ini untuk semua orang yang mau bekerja keras dan memanfaatkan peluang. Kekurangan mindset ini bikin kita takut gagal dan merasa selalu kekurangan, sehingga kita sering terjebak dalam pola pikir yang negatif dan penuh kekhawatiran. Tapi kalau kita bisa mengadopsi abundance mindset, kita akan lebih optimis dan percaya bahwa selalu ada cara buat untuk sukses. Ini juga membantu orang kaya terus berpikir kreatif dan inovatif. Kalau kalian perhatiin, banyak orang kaya yang selalu punya ide-ide baru. Mereka nggak pernah kehabisan motivasi, karena mereka tahu selalu ada peluang baru di depan mata mereka. Ini adalah salah satu perbedaan utama kenapa orang kaya terus bertambah kekayaannya, sementara banyak orang yang stuck di tempat yang sama. Mentalitas ini nggak diajarin di sekolah, karena di sana kita lebih sering diajarin buat bermain aman dan mempertahankan apa yang sudah kita punya.
Tapi orang kaya justru terus mencari cara untuk mengembangkan apa yang mereka miliki dan percaya bahwa dunia ini penuh dengan kesempatan. Jadi guys, itulah beberapa rahasia orang kaya yang nggak diajarin di sekolah. Dari pola pikir yang berbeda, keberanian ambil resiko, pentingnya keterampilan sosial, sampai manajemen waktu dan keuangan. Kalau kalian mau sukses dan kaya, kalian harus mulai berpikir dengan cara yang beda dari yang diajarkan di sekolah. Mulailah belajar dari orang-orang sukses di sekitar kalian. Bangun jaringan, pelajari cara investasi, dan jangan takut buat ambil resiko. Karena dunia nyata itu lebih dinamis dan penuh peluang daripada apa yang kita pelajari di kelas. Semoga video ini bisa membuka wawasan kalian dan jadi langkah awal buat kalian menuju kesuksesan.